Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sekarang Lin Tian tidak terlalu fokus dengan latihannya, karena dia tahu meskipun dia terus berlatih, latihannya itu tidak akan mendapatkan hasil. Jadi, dia memutuskan untuk membuat beberapa pil yang dapat digunakan bagi pasukannya. Dan tentu saja semua pil yang dibuat oleh Lin Tian adalah pil Sein. Di halaman istana, Ming Bier sudah benar-benar ingin membawa Lin Tian pulang. Dia dalam 2 hari ini sudah memastikan kalau Lin Tian ini adalah cucunya, tapi dia mencoba menahannya karena beberapa hal. Tidak salah lagi, anak ini adalah anak dari anakku. Tapi aku tidak mengerti, kenapa dia malah pergi ke alam es dan bukan ke alam elemen terlebih dulu, gumam Ming Bier dengan kesal. Dalam beberapa hari ini dia telah benar-benar menentukan, kalau Lin Tian adalah cucu kandungnya. Saat dia merasa sangat yakin, dia merasa ingin membawa Lin Tian kembali dan menanyakannya. Tapi saat dia berpikir kalau Lin Tian pergi ke alam es dan bukan ke alam elemen, hal itu benar-benar membuat Ming Bier sangat kesal. Jadi dia memutuskan ingin melihat apa yang akan dilakukan cucunya ini di sini, dan dia juga sudah memiliki rencana sendiri untuk mengatasi Lin Tian setelah ini. Orang ini, Ming Bier terlihat kesal setelah menerima pesan dari Lin Sang yang mengatakan, kalau dia akan datang ke alam kehancuran. Ming Bier langsung mengirim balasan agar dia menyamar ke alam kehancuran, itu agar cucunya tidak mengetahui siapa mereka. Dan kalau bisa dia tidak usah datang ke alam kehancuran, karena itu hanya akan membuat dirinya kerepotan dengan rencana yang telah dia buat sendiri. Di dalam ruangan alkemis, Lin Tian terlihat baru saja selesai membuat pil Sein, dan dia terlihat agak lelah setelah membuat beberapa pil yang berbeda. Sepertinya ini sudah cukup, ucap Lin Tian. Lin Tian akhirnya berjalan keluar dari ruangan alkemis. Di saat dia keluar, Lin Tian melihat Mu Lu'er yang sedang menunggunya di luar pintu itu. "Kakak, kamu keluar," ucap Mu Lu'er dengan senang. "Iya, kenapa kamu di sini?" tanya Lin Tian dengan bingung. Karena biasanya Mu Lu'er lebih suka bermain di luar, bahkan kadang-kadang dia akan pergi membawa Lin Niao ke ibu kota, untuk bermain dan berbelanja. Tapi sekarang gadis ini ada di hadapannya dengan wajah senang sepertinya dia baru saja mengalami hal yang buruk, dan dia saat ini seperti sedang melihat penolongnya datang membantu. "Itu, saudari Feng Yin baru saja kembali, dan dia membawa berita tentang sesuatu yang besar," ucap Mu Lu'er. Dia diminta oleh Lan Jingyi untuk menunggu Lin Tian keluar dari pengasingannya, dan segera membawanya langsung ke aula untuk membahas masalah yang akan datang ke alam kehancuran ini. Mu Lu'er segera menceritakan tentang apa yang terjadi, dan setelah mendengar itu wajah Lin Tian terlihat sedikit gelap. Jika informasi itu benar, maka alam kehancurannya ini akan mengalami bencana. Dia langsung membawa Mu Lu'er ke aula, untuk mendengarkan diskusi para petinggi alam kehancuran. Saat Lin Tian masuk, semua pemimpin dari berbagai tempat sudah ada di sana. Bahkan 4 leluhur dari 4 keluarga bangsawan terkuat, mereka juga ada di sana. Tapi sekarang wajah mereka terlihat sangat serius. Bahkan saking seriusnya, itu membuat mereka tidak sadar kalau Lin Tian sudah muncul di sana. "Saudara Lin," ucap Lan Jingyi sambil tersenyum ketika melihat Lin Tian. Saat Lan Jingyi menyapa Lin Tian, barulah semua orang yang ada di sana sadar, dan langsung memberi hormat kepada Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk, lalu dia langsung duduk di depan Lan Jingyi. Lin Tian langsung meminta penjelasan mereka satu persatu, tentang masalah yang akan datang ke alam kehancuran mereka ini. Beberapa jam kemudian setelah mendengarkan cerita mereka, Lin Tian sangat sadar, kalau mungkin tujuan alam kematian adalah dirinya.
Penguasa alam kematian mungkin ingin menjadikannya seorang budak, karena dengan menjadikan Lin Tian budak, maka dia dapat menguasai dua alam tanpa harus menjadi penguasa yang asli dari alam tersebut. Sebenarnya aku tidak terlalu yakin dengan masalah ini. Tapi menurutku, kalau masalah ini bisa saja bukan hanya untuk menguasai alam kehancuran saja, ucap Lin Tian setelah berpikir sejenak. Lalu menurutnya, mana mungkin Dewa Kematian dengan bodohnya menyerang alam kehancuran, jika tidak ada yang memberinya saran akan hal itu. Bahkan alam kematian dengan berani langsung mengirim banyak pasukannya ke alam kehancuran, hanya untuk memulai perang begitu saja. Padahal, mereka pasti tahu kalau Lin Tian setidaknya memiliki hubungan dengan alam es. Apakah ada alasan lain kenapa alam kematian menyerang kita? Tanya Lan Jingyi kepada Lin Tian dengan tatapan serius. Aku juga tidak tahu, tapi kemungkinan besarnya itu sangat ada. Dan juga menurut informasi, meskipun Dewa Kematian ini tidak pintar dalam membuat strategi, tapi dia kuat dalam hal kekuatan. Jadi kemungkinan besar usulan ini berasal dari bawahannya, ucap Lin Tian dengan serius. Apakah hal itu mungkin? Tanya leluhur Lan dengan ragu. Mana mungkin kalau seorang bawahan bisa membuat tuannya menjadi patuh terhadap perintahnya? Kecuali jika orang yang dikatakan oleh bawahan itu, memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tuannya. Aku sangat berharap kalau mereka tidak benar-benar menyerang kita, ucap leluhur Yan dengan sedih. Alam kematian tidak seperti alam mereka, karena alam kematian memiliki beberapa dewa penguasa yang kuat. Sedangkan kalau dia tidak salah, Dewa Kematian berada di alam dewa penguasa tingkat menengah. Dan masih ada beberapa kultivator lagi di alam dewa penguasa tingkat menengah, serta tingkat rendah yang berada di alam kematian. Dengan kekuatan seperti itu, mana mungkin alam kehancuran dapat melawan alam kematian? Tapi itu juga tergantung kepada Lin Tian, karena sekarang dia adalah penguasa dari alam kehancuran. Jika mereka datang ke alam kehancuran, maka mereka mungkin bisa bertahan dari serangan alam kematian. Tapi juga mungkin saja, kalau mereka akan kehilangan banyak ahli kuat lagi. Lin Tian terdiam sejenak, dan tentu saja tidak masalah bagi dirinya untuk melawan semua ahli dari alam kematian, itu selama mereka masuk ke alam kehancurannya. Sayangnya jika orang itu berada di atas ranah dewa penguasa, maka Lin Tian mungkin tidak dapat untuk membunuhnya, apalagi dewa penguasa tingkat menengah. Lin Tian mungkin hanya dapat bertahan, tapi tidak dapat untuk menyerang. Jika banyak dewa penguasa yang menyerang ke alam kehancuran saat Lin Tian hanya berada di ranah dewa surgawi, maka Lin Tian akan sangat kewalahan. Sepupu, ucap Mu Jing-er yang memanggil Lin Tian. Ada apa? Tanya Lin Tian. Apa aku perlu memanggil kakek dan beberapa tetua dari alam es untuk datang membantu? Tanya Mu Jing-er dengan serius. Lin Tian terdiam sejenak karena tidak bisa menjawabnya, dan dia segera melihat ke arah semua ahli kuat dari alam kehancuran dengan tenang. Itu sudah jelas, kalau mereka juga setuju dengan usulan dari Mu Jing-er barusan. Tetapi saat Lin Tian akan berbicara, terdengar suara wanita yang membuat Lin Tian kaget, dan berhenti untuk berbicara serta menoleh ke arah wanita yang mana, dia adalah Lan Jingyi yang ada di sampingnya. Saudara Lin, lebih baik jangan. Ucap Lan Jingyi dengan wajah serius. Loh, kenapa? Tanya Lin Tian dengan kaget. Lan Jingyi langsung dengan tenang menjelaskan alasannya kepada Lin Tian, dan tentu saja lebih baik mereka mencoba sendiri untuk melawan alam kematian. Karena jika mereka meminta bantuan kepada alam es, dan meskipun alam kematian berhasil kita buat mundur dengan bantuan alam es, nanti pasti akan ada lagi yang berniat seperti dengan alam kematian pada akhirnya. Dan mereka semua pasti berpikir kalau alam kehancuran bisa menang, itu cuman karena bantuan dari alam es saja. Tapi jika mereka bisa mengatasi alam kematian dengan kekuatan mereka sendiri,
maka itu akan menjadi contoh untuk membuat beberapa alam lain yang berniat jahat kepada mereka, itu akan ragu untuk menyerang alam mereka. Lin Tian dan yang lain berpikir, karena apa yang dikatakan Lan Jingyi itu ada benarnya juga. Jika mereka meminta bantuan sekarang, maka itu sama saja mereka mengatakan kalau alam mereka telah tunduk kepada alam lainnya. Semua ahli di sana segera mengepalkan tangan mereka. Mana mungkin mereka mau diremehkan oleh alam lainnya? Lalu mata mereka berubah menjadi berapi-api saat melihat ke arah Lin Tian dengan serius. Melihat tatapan dari semua bawahannya, Lin Tian hanya bisa tersenyum. Lalu Lin Tian pun mengangguk kepada semua orang yang ada di sana. Baiklah, bersiaplah untuk bertahan, meskipun kita tidak bisa menang, tapi jika bisa mengusir mereka semua, itu sudah cukup bagus bagi kita, ucap Lin Tian dengan serius. Untuk hari yang lebih baik, ucap leluhur Lan. Untuk hari yang lebih baik, balas semua orang di sana sambil mengangkat senjata mereka ke atas secara bersamaan. Lin Tian kemudian tersenyum, ketika dia melihat semua bawahannya itu yang tidak memiliki sedikit pun keraguan di mata mereka. Mereka benar-benar telah siap untuk bertarung, dan juga untuk membuktikan kalau alam mereka bukanlah yang terlemah. Setelah itu, Lin Tian melihat ke arah langit dengan mata serius. Meskipun dia tidak berada di alam dewa penguasa, tapi dia sudah sebanding dengan dewa penguasa tingkat rendah apabila dia menggunakan elemen es-nya. Dan jika dia menggunakan semua elemennya, mungkin dia dapat bertarung melawan dewa penguasa tingkat menengah tahap rendah. Itu pun jika dewa tersebut tidak memiliki teknik yang tersembunyi kepada dirinya. Di luar dari aula, Ming Bier mendengarkan semuanya dengan jelas, dan wajahnya menjadi serius setelah tahu apa yang akan terjadi kepada alam kehancuran ini. Mereka sangat berani ingin menyentuh cucuku. Biar aku lihat, betapa kuatnya alam kematian ini sampai meletakkan tangannya kepada cucuku, ucap Ming Bier dengan wajah serius. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan alat komunikasi dari alat penyimpannya, dan dia segera mengirimkan sebuah pesan kepada Lin Sang tentang Lin Tian. Aku akan melihatnya, betapa hebatnya alam kematian itu, ucap Ming Bier. Di dalam kedua bola matanya, sebuah pusaran hitam yang tak terbatas terus bergerak, dan pusaran hitam itu seperti tidak ada ujungnya. Pusaran hitam itu sangat gelap, bahkan penuh dengan hawa kematian, dan juga ada petir emas yang terus bergerak di kedalaman bola mata Ming Bier. Di alam elemen, tubuh Lin Sang bergetar setelah dia membaca pesan yang baru datang dari istrinya itu, dan dia benar-benar tidak pernah menyangka, kalau Lin Tian sang penguasa alam kehancuran itu, sebenarnya dia adalah cucunya sendiri. Hahaha. Cucuku sudah kembali, ucap Lin Sang dengan sangat bangga. Bang bang. Seluruh alam elemen dibuat bergetar oleh suara dari Lin Sang, dan bahkan beberapa orang merasa merinding ketakutan saat mendengar tawa dari Lin Sang. Tidak lama setelah itu 4 sosok muncul di tempat Lin Sang berdiri, dan mereka melihat dari langit kalau Lin Sang seperti sedang tertawa bahagia. Tetapi menurut mereka, tawa Lin Sang itu begitu aneh. Karena mereka tidak pernah melihat tawa sebahagia itu dari Lin Sang selama ini, bahkan Lin Fang merasa kalau ayahnya itu sudah gila sekarang. Jika ayahku sudah gila, mungkin dia akan menjadi bodoh, dan nanti aku bisa balas dendam kepadanya, pikir Lin Fang dengan sedikit tersenyum. Bang, hahaha, langit tidak meninggalkanku, langit tidak pernah meninggalkanku. Akhirnya, hahaha. Lin Sang sangat bahagia, bahkan dia sampai lupa dengan aura yang dikeluarkannya, itu telah menindas banyak makhluk di alam elemen ini. Kakek, hentikan. Kamu membuat banyak orang merasa resah, ucap Lin Xin. Ayah, kenapa kamu terlihat sangat bahagia begitu? Tanya Yu Yun dengan serius kepada Lin Sang.
Hahaha, ibu kalian telah mengirimkan pesan kepadaku, dan pesan ini membuatku sangat senang, jawab Lin Sang dengan bangga. Memangnya pesan apa, sampai-sampai pesan itu bisa membuat kakek sebahagia ini? Tanya Lin Xin. Kalian tahu kan, penguasa alam kehancuran yang baru itu, tanya Lin Sang. Keempatnya mengangguk, dan tentu saja mereka tahu tentang penguasa baru dari alam kehancuran itu. Karena apa yang telah terjadi di alam es, kejadian semua sudah sampai ke telinga berbagai alam lainnya. Dia adalah Lin Tian, anak dari Lin Dong dan Mu Huan Huan. Dan dia adalah cucu kecilku. Ucap Lin Sang dengan wajah yang sangat bangga dan bahagia. Apa? Pada awalnya mereka terdiam, karena mereka tidak dapat merespon dengan cepat. Tetapi saat mereka benar-benar mencernanya, wajah mereka pun menjadi kaget seketika dengan apa yang baru saja dikatakan Lin Sang. Ayah, apa kamu serius kalau pemuda itu adalah anak dari kakak tertua? Tanya Lin Fang, yang biasanya terlihat tidak begitu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Aku serius, karena ibu kalian sendiri yang telah mengatakannya. Sudah pasti dia tidak akan berbohong tentang hal itu, ucap Lin Sang dengan serius. Sangat bagus, kakak masih hidup, dan sekarang dia memiliki anak, hahaha. Kakak, kamu memang hebat, ucap Lin Fang dengan bahagia juga. Tentu saja dia sangat bahagia dengan kabar ini. Itu bukan berarti kalau dia tidak merindukan kakak laki-laki yang selalu membelanya itu. Dia rindu akan omelannya, dia rindu akan senyumnya, dan dia juga rindu saat kakaknya memberi dia nasihat karena kenakalnya dulu. Wajah Lin Xin juga sangat berubah setelah mendengar nama Lin Tian, dan dia tentu saja juga senang. Tetapi saat dia memikirkan anak dari wanita yang membuat pamannya pergi meninggalkannya, hatinya terasa agak bimbang. Xin bagaimanapun juga dia adalah adikmu. Lalu soal bibimu, itu bukanlah salahnya, ucap Lin Sang dengan lembut saat melihat wajah ragu Lin Xin. Aku tahu kek, dan aku bukanlah orang yang berpikiran sempit, balas Lin Xin. Baguslah. Ngomong-ngomong, Mu Jing'er dan Mu Lu'er juga ada di alam kehancuran. Mungkin jika kamu tidak berusaha dengan keras untuk mengambil hati anak itu sebagai kakak, maka kedua gadis itu akan mengalahkanmu, ucap Lin Sang dengan tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.